Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a wistaka sapa rajulun wong lanang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala akhbirni bi amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Qala kun mu'adzinun qaumika yajma'u bika salatahum. Qala ya Rasulullah illam atik. Qala kun imamu qaumika yuqimu bika salatahum. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas keutamaan muadzin. Karena banyak yang bertanya, kalau sholat imam dan makmum udah kelihatan pahalanya, terus gimana pahala dari orang muadzin? Suatu ketika, untuk menjawab pertanyaan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki soan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, akhbirni bi amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Tunjukkan padaku ya Rasul, amalan apa yang bisa menjadikanku masuk dalam surga? Rasul menjawab, kun mu'adzinu qaumika yajma'u bika sholatahum. Jadilah engkau seorang muadzin di antaramu. Karena seorang muadzin itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah ilam atik. Jikalau saya tidak mampu Rasul, kun imama qaumika yuqimu bika sholatahum. Jadilah engkau seorang imam di antara kalian. Kalau kamu tidak mampu menjadi seorang muadzin, jadilah seorang imam. Tentunya dalam konteks hal ini harus mempunyai ilmu yang memadai. Minimal alimun bisolatihi, tahu akan sholatnya. Jadi yang dibilang alim di situ sesuatu hal yang harus dia mampu. Kalau dia seorang muadzin, ya dia mampu menjadi seorang muadzin dengan suara yang bagus. Kalau menjadi seorang imam, dia harus tahu syarat rukunnya sholat. Jadi tidak asal-asalan kita harus jadi imam, enggak. Imam harus mampu, harus tahu kondisi dia sebagai imam. Syarat dan rukunnya minimal dia harus tahu. Jadi kalau kamu bisa, amal yang akan menjadikanmu masuk dalam surga adalah jadi seorang muadzin. Kalau kamu memang tidak mampu, jadilah imam di antara kalian semua. Fa'ilam atik ya Rasulullah. Jikalau saya tidak mampu jadi seorang imam, fa'alaika bisofil awal. Sholatlah di barisan yang pertama. Begitu indahnya Islam, begitu indahnya sholat. Seorang muadzin kedudukannya mulia di hadapan Allah. Seorang imam mulia di hadapan Allah. Begitu juga semua jamaah. Sholat ini dianjurkan oleh Allah untuk berjamaah. Karena apa? Sholat ini adalah tiang daripada agama. La islama illa biquatin wa la quwata illa bijamaatin. Islam ini tidak ada kekuatan jikalau tidak ada kumpulan atau tidak ada jamaah. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran wa yuqimunas sholata. Kita diajarkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Jadi tidak sekedar sholat. Kalau bisa berjamaah, di situ ada muadzin, ada imam, ada makmum.
Itu yang menjadi kekuatan Islam. Jadi kalau mau adzan tidak mampu, jadi imam tidak mampu, sholatlah di barisan yang paling awal. Ngan Aisyah radhiyallahu anha, nazalat hadhil ayat fil muadzin, wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Tidak ada suara yang lebih baik, tidak ada ajakan yang lebih baik untuk menghadap Allah dibandingkan dengan seorang muadzin. Inilah derajat seorang muadzin. Jadi kalau ada yang nanya, muadzin itu pahalanya seperti apa? Makanya dalam pertemuan kali ini saya jawab, muadzin itu mulia di hadapan Allah, sehingga dengan adanya orang ini menghadap Rasul, jawaban seorang muadzin dengan turunnya ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Ta'al khalqu ila sholati wa shola bainal adhani wal iqamah. Yang dimaksud dengan seorang ajakan muadzin adalah di samping sholat berjamaah, dia akan menjalankan sholat di antara adzan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfiru lil muadzin madda sautahu walahu mislu ajri man sholah ma'ahu min khairi ayyan kuso min ujurihim syai'un. Seorang muadzin ini diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang di bumi ini semua memintakan ampunan pada Allah untuk orang yang menjadi muadzin. Selama dia memanjangkan suaranya, panjang suara di sini bukan berarti adzannya yang dipanjangkan, tapi dia selalu berusaha untuk menjadi seorang muadzin. Sholat 5 waktu dia menjadi seorang muadzin, dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan pahalanya orang-orang yang menjalankan sholat berjamaah. Ini keutamaan seorang muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maridu dhaifullah ma dama fi maradihi yarfa'u lahu kulla yawmin amala sab'ina syahidan fa in ngafahu min maradi kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Seorang tamunya Allah di sini adalah orang yang sakit. Orang yang sakit adalah tamunya Allah. Selama dia menjalani sakit dengan sabar, tawakal pada Allah, dia akan diberi pahala yang besar oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, sampai dia sehat kembali. Kalau dia sudah sehat, semua dosanya diampuni Allah, ibarat dia baru lahir ke dunia ini. Fa in qata alaihil maut adkhalahul jannata bi ghairi hisab. Jika dia mati karena kondisi sakitnya, dia akan dimasukkan dalam surga oleh Allah bi ghairi hisab. Ini orang yang sakit. Jadi selama kita sakit jangan kita mengeluh, bersabarlah, karena itu cobaan dari Allah untuk menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita jalan. Wal muadzinu huwa hajibullah. Sedangkan seorang muadzin adalah kekasih Allah. Kekasih Allah di sini karena dia mengajak pada manusia untuk berbuat kebaikan, untuk menjalankan sholat, menjalankan perintah Allah. Dia seorang muadzin hajibullah yutihi bi kulli adzan sawab alfi nabi. Dia diberi pahala oleh Allah sama dengan 1000 nabi. Makanya Allah sampai menurunkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan.
Jadi jangan kira seorang muadzin itu tidak ada pahalanya. Kadang masjid nggak ada yang azan, semua menunggu. Kalau ada azan baru kita berangkat. Kalau bisa kita secepatnya, bahkan kalau kita bisa, kita jadilah seorang muadzin. Tentu yang punya suara baik, yang bisa memikat orang, mempunyai daya tarik orang, agar orang berbondong-bondong untuk sholat jamaah. Jangan suara yang jelek, azan subuh. Yang mau datang siapa? Yang nggak ada. Inilah seorang muadzin. Wal imamu wazirullah yu'tihi bi kulli sholatin sawaba alfi shodiqin. Imam adalah wakilnya Allah, patih. Kalau bahasa Jawa itu patih, wakilnya Allah. Ini seorang imam. Wal alimu wakilullah. Orang yang alim adalah wakilnya Allah. Karena orang alim ini memegang hukum-hukumnya Allah yang akan membawa manusia dari kegelapan menuju zaman yang terang. Orang yang bodoh jadi pintar, orang yang tidak tahu jadi tahu. Orang alim itu harus bisa menjadi tempat bernaung, tempat berteduh, tempat mencari solusi permasalahan, dan sekaligus adalah pelayan masyarakat. Karena agama ini rusak. Rusaknya agama ini hanya oleh dua orang, yang soleh bodoh, yang alim kurang ajar. Ini akan merusak agama. Yang alim harus tahu dengan kealimannya, menggunakan ilmunya untuk memberikan hujah, memberikan penerangan pada manusia. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Harus mengikuti jejak-jejak para rasul. Makanya dalam kitab Ihya diterangkan, pada zaman sekarang ini kasirun khutoba wa qalilun ulama. Banyak orang yang menjadi mubalik, banyak orang yang ceramah, tapi sedikit sekali orang yang alim. Dengan dia bisa ceramah, seolah dunia ini milik dia. Ini repot. Semua orang salah, semua orang disalahkan. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Sedangkan di luar sana masih banyak sekali orang-orang alim, orang yang lebih berpotensi dalam hukum-hukum Islam. Sedangkan kita tenar dalam dunia YouTube atau medsos. Di luar sana masih banyak orang-orang alim yang tidak diketahui. Bahkan wali-wali Allah itu masih banyak yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa manusia harus saling menghujat antara orang alim satu dengan yang lainnya? Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jikalau kamu memerintahkan suatu kebaikan pada orang lain, koreksilah dirimu sendiri. Jangan sampai kau lali, jangan sampai kau lupa dengan dirimu sendiri. Afala taqilun, apakah kau tidak berpikir? Kita harus berpikir. Semua orang mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Makanya orang alim di sini wakilullah. Dia akan selalu membawa umat ini dalam kebaikan, ketenangan, kedamaian. Makanya ya yu'tihi bi kulli hadisin nurun yaumal qiyamati. Setiap satu hadis yang orang alim sampaikan itu akan menjadi nur di hari kiamat.
Karena ulama ini adalah surujud dunya wa masobihul akhirah. Lampu yang jagat, pepadang yang akhirat. Itu ulama. Ulama yang hebat harus mempunyai pedoman. Maju ke depan tanpa menyingkirkan. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan. Jadilah orang baik tanpa menjelekkan. Ini seorang ulama. Orang yang menilai kita, bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Seharusnya kita memang harus introspeksi diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu. Kita harus siap, harus lapang dada, kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Makanya orang alim di sini disebut wakilullah. Wakilnya Allah di muka bumi ini. Makanya seorang alim, satu hadis yang dia sampaikan akan menjadi nur, cahaya di kemudian hari, yaitu di hari kiamat. Wa kataballahu lahu bi kulli hadisin ibadah alfi saatin. Dan dicatat oleh Allah setiap hadis ibadah 1000 tahun. Inilah kehebatan seorang ulama. Wal muta'allimun minar rijali wa nisa'u khadamullahu fama jazaa'uhum ilal jannah. Sedang orang yang belajar ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, yang ingin tahu hukum-hukumnya Allah, bagaimana cara dia ibadah yang benar pada Allah, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, inilah pembantu-pembantunya Allah. Dan orang yang belajar ilmu ini tidak lain hanyalah surga baginya. Dari kesemuanya ini, dari umat Muhammad, tidak ada ibadah yang sia-sia. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Karena Allah yang berhak memberikan putusan pada kita. Allah yang berhak menentukan dengan ridhonya, dengan rahmatnya. Bukan kita lantas kita ibadah seperti ini. Kita seolah-olah sudah paling hebat. Nah, kadang-kala yang ibadahnya kecil, justru itulah yang dicatat oleh Allah dan menjadikan ridhonya Allah. Inilah kehebatan seorang muadzin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Tidak ada suara yang lebih baik. Makanya dalam hadis ini, dalam bab ini diterangkan muadzin paling atas. Kalau bisa kamu jadilah seorang muadzin. Kalau tidak bisa jadilah seorang imam. Kalau tidak mampu, sholatlah di barisan yang paling depan. Inilah ketentuan-ketentuan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfiru lil muadzin madda sotahu wa yusaddiquhu kullu ma sami'ahu min ratbin wa yabisin. Semua makhluk di dunia ini, baik yang basah maupun yang kering, semua memintakan ampunan bagi orang yang mau menjadi muadzin. Selagi muadzin ini istiqomah menjalankan tugasnya sebagai seorang muadzin, semua makhluk yang basah maupun yang kering selalu memintakan ampunan bagi seorang muadzin. Inilah kehebatan seorang muadzin. Kenapa kita nggak mau menjadi seorang muadzin? Dalam pertemuan kali ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.